Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat Shadaqallahu Azim. Jamaah Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita mendapat rahmat dari Allah berupa turunnya hujan, sehingga yang suasana panas, leher kering, kerongkongan panas dengan turunnya hujan, alhamdulillah menjadi adem. Mudah-mudahan turunnya hujan ini membawa barokah di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan tentang peristiwa nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum kami melanjutkan, ada 4 pertanyaan. Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini tidak lebih dari setengah jam. Tidak lebih dari setengah jam. Insya Allah dipercepat. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang pertama. Jadi mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Yang kedua, bagaimana proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Yang ketiga, setelah turun diterima oleh Nabi Muhammad, apa saja isi kandungan dari Al-Quran itu? Jadi Nabi Muhammad menerima, nah, di dalamnya isinya apa? Dan yang terakhir, apa manfaat atau hikmah dari memperingati nuzulul Quran? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan referensi yang kami baca, ada 5 hal yang melatar belakangi mengapa Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk huda wa bayyinatin, dan penjelas dari petunjuk tadi, minal huda wal furqan, dan pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan manusia supaya tidak tersesat melanggar norma-norma kehidupan. Tentunya kalau sudah berbicara
tidak tersesat, berarti pada saat itu masyarakat dalam kondisi tidak berpedoman kepada undang-undang. Yang ada adalah siapa yang kuat dialah pemegang kekuasaan, siapa yang menjadi raja dialah yang mempunyai aturan. Jadi aturan sengaja diturunkan supaya manusia mendapat petunjuk, dibimbing dan diarahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, contoh yang paling gampang sekarang ini zamannya online. Zamannya online. Gojek pakai online, pesen kopi saja pakai online. Atau yang Bapak biasa gunakan yang pergi jauh dengan menggunakan Google Map atau Waze. Nah, ya. Misalkan Bapak mau pergi ke masjid yang ada di Jawa Timur, nggak tahu arahnya misalkan, Bapak tinggal pencet Google Map atau Waze, dengan alamatnya ditulis misalkan Masjid Baitur Rahman Jawa Timur Tebu Irang misalkan. Begitu dipencet, Bapak naik mobil, sudah ada pendampingnya yang cakep, suaranya manis, ya kan? Bapak 300 meter lurus, tenang saja Pak, saya ada di samping. Tetap istiqomah di jalan Gatot Subroto. Ingat, 500 meter lagi belokan. Ingat, 5 langkah lagi turun ke bawah. Dan seterusnya, itulah bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada umatnya supaya selamat, tidak tersesat. Begitu juga Al-Quran membimbing manusia, mengarahkan agar tidak tersesat ke jurang kemaksiatan. Masa sih Al-Quran sampai segitunya? Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Mu'minun juz yang ke-18. Nah itu kalau yang membawa Quran yang ada HP-nya bisa dicek. Surat Al-Mu'minun di juz 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya sampai yang ke-11. Itu salah satu contoh bahwa Al-Quran membimbing, mengarahkan agar kita lurus dari jalan-jalan yang benar. Sungguh kamu akan selamat wahai orang mukmin. Nah, ini bahasanya seperti itu. Kok sungguh, bukan bercanda ini kata kot ini. Sungguh wahai kaum muslimin Masjid Al-Kahfi, Anda akan selamat dan akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang pertama, perhatikan, saudara sholat dalam kondisi khusyuk. Nah, ini yang pertama, saudara lurus 300 meter tetap di jalan Gatot Subroto. Saudara supaya selamat khusyuk di dalam sholat. Bagaimana konsep khusyuk? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna. Benar Bu? Al-Baqarah berapa? Alladzina yadhunnuna? Ya? 46. Nah, jangan-jangan HP-nya ada yang salah. Ya. Jadi orang yang khusyuk alladzina yadhunnuna
Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, berarti Bapak dan Ibu, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inilah wajahku dan wajah Allah, wajhiya lilladzi yang menciptakan fataras samawati wal ardh. Jadi kita yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, saling pandang-memandang antara wajahku dengan wajah dia. Nah, wajah dia itu wajah yang mana? Wajahku, wajah dia. Di dalam surat apa? Di doa. Ini doa apa? Doa kita. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahku. Ini wajahku, wajahku. Wajhia, wajah dia. Jadi saling berhadapan, yakin sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan yang lain. Allah itu nama, Pak Iswadi nama, wujudnya itu. Watoni nama, wujudnya itu. Allah adalah asma Allah, nama Allah. Yakinkan bahwa diri kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus yakin berhadapan dengan Allah. Alladzina yadhununa annahum mulaqu wa annahum ilaihi raji'un. Dan insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bapak dan Ibu, buang perbuatan dan perkataan yang lahun, yang sia-sia. Perbuatan dan perkataan yang sia-sia buang. Nah, yang berikutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan memberikan zakat. Nah, kebetulan ini momen zakat, sedikit akan saya tambah dikit. Bapak dan Ibu, zakat ini ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Buat siapa zakat fitrah? Zakat fitrah diberikan atau yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang tanggal 1 bulan Ramadan dia puasa, belum selesai dia puasa, ternyata dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ketemu dengan bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau di malam Idul Fitri takbiran jam 3.40 mau masuk subuh, ada bayi lahir. Begitu rot keluar, langsung 5 menit berikutnya azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si bayi wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena bertemu dengan masih malam bulan Ramadan, yaitu takbiran. Yang berikutnya ini zakat fitrah. Yang berikutnya adalah zakat mal. Bapak dan Ibu, ini yang kadang kita lupa, sangat lupa. Padahal zakat mal ini yang paling berat bagi orang tani. Orang tani dijemur dari pagi sampai sore, sampai punggungnya hitam, kebakar matahari. Zakatnya yang paling besar. Yang pertama, kalau yang tak ada hujan, begitu panen 10%. Yang dengan irigasi 5%. Dan kita yang dengan begini cuma di bawah ruangan, ada AC-nya, ada lampunya, cukup dengan 2,5%. 2,5%. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai atau dapat gaji 1 juta, cukup 25.000 saja keluar. Saya karena dapatnya 5 juta, maka saya keluarkan 125. Jadi masih banyak kita ngantongin 4 juta 875 saya dapat. Saya hanya mengeluarkan 1 juta 25.000.
125, maaf, hanya 125. Jadi saya masih ngantongi 4.875. Masih banyak. Hitungannya masih banyak. Walaupun begitu nyampe rumah, setoran rumah, ya kan? Setoran istri, wifi. Ya dibagi-bagikan awal. Saya yakin dengan mengeluarkan zakat mal yang berupa pekerjaan profesi, insya Allah bapak dan ibu tidak akan pernah berkurang. Dan alhamdulillah saya belum pernah seumur hidup menerima uang yang kurang. Misalkan sepotong, kurang kan belum pernah. Utuh Pak, kalau sepotong nggak laku. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu tulis selama 1 tahun, boleh langsung. Yang penting niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat atau saya niat mengeluarkan zakat profesi atau zakat. Kalau saya biasanya, bukan saya ingin niat, saya biasanya langsung. Daripada saya tulis Januari 5 juta, Februari 5 juta, nanti terakhir di 2 tahun, di tahun berikutnya bulan 12 masuk awal Januari, tahu-tahu duitnya nggak ada. Bingung Pak. Itu sudah menjadi kewajiban hutang saya, tapi begitu mau bayar 125 kali 12 bulan. Berapa wajib? Itu yang bingung begini. 1 juta, kalau 100 saja 1 juta 225 kali 12. Nah ini kalkulatornya langsung dipinjam Pak, mohon maaf. Nah gitu. Sekitar 1.500.000. 1.500.000 1 tahun yang gajinya 5 juta. Nah kalau kita, makanya saya Bismillah ya Allah, saya mampunya bulanan 125. Jadi nggak mikir. Nah, itu ya. Ini kaitannya dengan zakat. Mari kita laksanakan. Mudah-mudahan kita terhindar dari agama. Ini tinggal 10 menit lagi, baru 1 lagi. Yang kedua, bahwa kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ini nggak kasar lagi Pak, cukup sampai di situ aja yang Al-Quran tadi ya. Ya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran? Berdasarkan surat Al-Hadid. Nah ini Bapak Ibu silakan buka Al-Hadid ayat 25. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma lin-nasi bil qisti. Allah menurunkan kitab bersama dengan Rasulnya untuk menegakkan keadilan ini. Jadi turunnya Al-Quran adalah untuk menegakkan keadilan. Karena keadilan ini hal yang paling fundamental bagi manusia. Hak privasi manusia yang tidak boleh diganggu. Ini keadilan. Makanya Allah benar-benar berusaha supaya ditegakkan. Jangan sampai ada kasus peristiwa antara pencuri dengan tukang kain. Pernah baca pencuri dengan tukang kain? Suatu hari pada malam hari ada seorang pencuri nginding. Begitu ambil linggis, dibukalah jendelanya. Begitu jendela terbuka, dia naik, jendelanya rubuh. Rumah yang punya rumah teriak, siapa yang? Dia nggak bisa lari, maling. Begitu maling, ditangkap itu maling. Dibawalah ke pengadilan. Begitu dibawa pengadilan, maling, kamu karena telah merusak jendela dan juga sudah niat ingin mencuri, maka akan divonis dengan 5 tahun penjara. Si pencuri protes, hakim saya protes. Ya, hakim protes ya. Hakim, saya
ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Dipasi dulu pokoknya, cari tukang kain yang pas sama gantungan. Jadi diputuskan harus dihukum mati digantung. Dan begitu dipanggil yang tinggi, tinggi suruh pulang. Yang rendah udah nyampe pulang, ayah sedekahnya gantung. Nah ini peristiwa kenapa? Karena tidak berpedoman kepada undang-undang semau gue. Yang salah hakimnya atau memang undang-undangnya. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi penegak keadilan. Nah ini saya lanjutkan 3 lagi dikit-dikit. Yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan? Adalah untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Bapak dan Ibu coba lihat di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kamu. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, dan obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudan wa rahmatan, dan sebagai petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pendidikan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dilahirkan dengan jasmani dan rohani, diisi dengan akal. Andaikan kita tidak punya akal, maka kita tidak beda jauh dengan kambing. Andaikan kita tidak menggunakan akal, tidak beda jauh dengan ayam. Nah, Allah jelas-jelas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Di dalam surat At-Tin Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Oleh karena itu, untuk menjaga agar manusia tetap sempurna, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana pengajaran, sehingga manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang baik. Sehingga manusia bisa membedakan yang benar dan yang baik. Dan kita bisa rasakan Bapak dan Ibu, ternyata pendidikan ini sangat penting. Hampir 1 tahun anak kita belajar lewat daring online, yang belajarnya sambil tiduran, kadang HP-nya dimatikan, atau videonya sudah dihidupin, videonya dimatikan, orangnya kemana? Ya, kalau dulu jam 6:30 kita sudah rapi, pakaian sudah bersih, berangkat. Sekarang kadang anak itu baru bangun tidur udah pegang HP sambil guling-gulingan mengerjakan soal, akhirnya tidak terbentuk kedisiplinan. Dan mudah-mudahan kita doakan, mari kita jaga prokes, protokol kesehatan, supaya bisa terjaga COVID ini, sehingga kita bisa mulai belajar secara tatap muka. Ya, mudah-mudahan bulan Juli kita mengadakan, mudah-mudahan. Tapi kita tunggu informasi dari yang berwenang. Salah satunya dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang diserahkan kepada Bapak Nadiem Makarim. Jadi nanti dia yang membuat, bukan saya Pak. Kalau saya hanya cuma tukang ngajar aja, jadi nggak bisa mengatakan ayo kita belajar. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini sudah 30 menit. Sebenarnya pengen saya baru satu pertanyaan belum terjawab semuanya. Baru tadi yang pertama menunjukkan, membimbing, mengarahkan supaya lurus. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, menjadi sarana pendidikan. Yang keempat dan yang kelima,
bapak kerja ada SK-nya. Nah, Rasul begitu juga diutus oleh Allah, buktinya adalah diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir, mengapa Al-Quran diturunkan? Ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ada 3 hal yang harus kita pegang agar kita menjadi masyarakat yang Islami, agar menjadi masyarakat yang baik. Khairul ummah, yang pertama adalah saling mengingatkan untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini pertanyaan satu. Cuma saya cukup nggak tega, Pak. Saya aja nggak tega kalau saya teruskan. Kayaknya udah lewat. Ini kalau saya teruskan boleh, Pak? Boleh ya? Oke lah. Kalau mau dibolehkan saya lanjut. Jadi kalau nggak, ibu-ibu boleh, Bu? Nggak, saya nanya aja kalau boleh saya lanjutkan. Kalau nggak ya udah cukup. Oke ya. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Para ulama terjadi beda pendapat, ada tiga. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan setelah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 hari 22 selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi kurang lebih 23 tahun. Ini pendapat yang pertama, sekaligus dari Allah Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, itu turun bertahap berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran ini turun setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Jadi begitu malam Lailatul Qadar turun Al-Quran. Setiap tahun turun Al-Quran, tapi turun kepada Nabi Muhammad bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Nah, ini. Yang ketiga, Al-Quran ini turun dimulai dari Lailatul Qadar. Sejak mulai Lailatul Qadar ini turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, dari langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi pokoknya tidak lama setelah Lailatul Qadar terus turun dan turun. Ini proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama sepakat bahwa Al-Quran ini turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia Baitul Izzah. Setelah itu baru berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua, turun setiap tahun, turun sekaligus terus, ini juga enggak. Jadi Al-Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Ini pendapat yang pertama yang dibenarkan atau yang diyakini oleh para ulama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril sabirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum